Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Pada jam ini kita akan masuk ke mata pelajaran PKN ya, yang mana kemarin kita belum mulai belajar ya. Nah, kita masuk ke bab pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1959, Pancasila mendapat banyak sekali tantangan dari berbagai pihak. Contohnya seperti Belanda dan lain-lain ya. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri pun juga ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, contohnya seperti pemberontakan PKI, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, APRA, Andi Aziz, serta pemberontakan RMS. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Terlaksananya pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955, terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR, dan pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante yang berjumlah 550 orang. Pada tahun 1950 sampai 1959, muncullah sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang kedua, pemberontakan PRRI. Lalu yang ketiga, pemberontakan Permesta. Sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30S PKI
pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal Ahmad Aha Nasution. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal dengan sebutan 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disingkat Tritura. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Nah, sampai di situ dulu materi kita untuk hari ini. Dan tugas kalian adalah menyalin semua yang ada di slide ini, ya, di buku catatan. Jika sudah selesai, silakan kalian fotokan sebagai bukti kalian sudah mengikuti materi ini. Kalian foto lalu kalian kirimkan ke WA Ibu dengan dituliskan nama dan kelasnya. Oke, jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya ke WA Ibu, ya. Jika kurang mengerti, boleh bertanya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Minggu depan kita lanjutkan materi ini. Sampai berjumpa lagi. Selamat pagi. Terima kasih.